Halo, kembali lagi dengan KTO di sini. Sekarang kita akan belajar lagi, ada edisi belajar lagi dari seseorang. Nah, seseorang ini sebenarnya bukan seorang yang terkenal juga dan juga bukan seorang yang ya mungkin kalian juga tidak mengenalnya, tapi KTO mau belajar dari dia gitu. Kenapa? Karena ada satu hal yang spesial. Kita coba buka YouTube. Kita cari namanya Pugu Karcito. Pugu Karcito. Oke. Nah, ini channelnya itu namanya Sauknara ya. Sauknara. Oke. Nah, jadi sebelum kita ke videonya, katanya mau cerita sedikit dulu di Facebooknya ya. Di sini kalau kalian lihat, dia memiliki, kalau bisa dibilang kekurangan sih, bukan kali ya. Dia memiliki sesuatu yang spesial, yaitu dimana tangan dan kaki dia, kalau misalnya KTO page down, page down, page down, page down, page down. Oke. Nah, ini. Jadi mungkin kalau kalian melihat kayaknya dia sengaja deh. Sebenarnya enggak sih. Kalau kalian lihat dari tangan dan kakinya itu adalah yang spesial dari dia. Dan yang lebih spesialnya lagi, kalau misalkan ini kan katanya belum nyalain apa sih namanya? Suaranya gitu ya. Ya kalau misalkan kalian ke Facebooknya dan ke akun Facebooknya dan juga ke channelnya Sauknara, kan dijamin akan terpukau. Oke, kita akan langsung saja melihat beberapa video dia. Oke, jadi kita akan melihat sekarang yang persembahan dari hati untuk semua doa dan apa ini. Nah, seperti yang Kati sudah ungkapkan sebelumnya di akun Facebook, kondisi spesialnya seperti itu. Kita lihat aja, kira-kira mungkin 20 detikan kita akan lihat. Oke, ternyata video pada 20 detik karena jujur katanya di video yang ini belum melihat ya, dia genjreng sambil juga main melodi. Jadi kita bisa belajar dari kondisinya yang spesial itu. Seperti yang Katya sudah ungkapkan sebelumnya, karena Katya ulangi terus kenapa supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Oh itu pura-pura, oh itu. Enggak, jadi memang kondisinya dia spesial seperti itu. Nah, dengan kondisi yang spesialnya kalau kita lihat dia menekan senar di bagian neck. Ini kayaknya di mirror ya. Soalnya ini kidal. Kalau kidal, coba. Kalau kidal temannya juga berarti kidal. Anggap saja seharusnya enggak kan ya. Kayaknya di mirror deh. Kayaknya di mirror ya. Oke. Jadi kita mungkin ini saya manggilnya Mas Pugu. Pugu ya, Mas Pugu mungkin. Mas Pugu ini bisa klarifikasi mungkin di komentar di bawah dia itu kidal atau enggak. Tapi menurut KTC ini kayaknya di mirror ya, atau enggak? Ya pokoknya kalau kidal lebih luar biasa lagi. Kalau kita lihat dia cara nekan senar di necknya itu yang tadi kita sudah lihat. Biasanya kan kalau kita nekan senar itu ada jempol, terus kita bisa tahan pakai diapit pakai lengan, jadi lebih enak gitu. Nah, kalau kita lihat yang Mas Pugu ini lakukan, itu dia nekennya begini loh. Kalau nekennya begini, berarti tekanan ke neck gitarnya itu sangat-sangat besar. Yang artinya nggak ada yang nahan tuh, nggak ada yang nahan kan? Yang artinya dia harus bisa menahan pakai badan dia dan juga tangan kanan dia supaya si gitar itu nggak terpental gitu. Ini butuh effort yang sangat besar untuk megang gitar aja ya. Untuk bisa menekan senar di bagian neck itu membutuhkan effort yang sangat besar. Jadi luar biasa. Baru megang ya, ini katanya baru belajar dari dia dengan kondisi yang spesial seperti itu. Baru megang doang gitu. Oke, lanjut di jari-jari dia. Kita di intronya udah ya.
Oke, di tangan kanannya mungkin genjreng terlihat biasa saja. Nggak terlihat biasa aja, tapi dengan kondisi yang seperti itu luar biasa. Yang tangan yang pegang necknya itu jempol ya. Jadi jempol, biasanya kan kita di belakang itu dia pindah ke depan, terus dia nekannya pakai ujung sini. Ujung sini. Terus telunjuknya dia juga pakai ujung sini. Ujung ya, ujung sini. Oke. Dia slide juga pakai jempol. Bagian ujung ya, ingat bagian ujung. Oke, ini kalau misalnya kelihatan kado dia mainnya mungkin power chord ya, bisa dikatakan power chord. Bayangkan kalau kalian biasanya main gitar itu kalau latihan kan yang kapalannya tuh ini ya, bagian ujung sini gitu. Nah ini bagian ujung yang dekat kuku. Jadi Kata nggak tahu dia latihannya seperti apa sampai bisa neken senarnya itu sempurna gitu ya. Kalau kalian tadi dengar, itu bunyinya itu nggak ada yang bazi gitu, nggak ada yang bazi, clear. Kalau ke ujung gini, nggak kebayang sih dia pola latihannya seperti apa bisa sampai seperti itu. Luar biasa gitu ya. Dan juga kalau kalian lihat bagian akhirnya, hammer on, slide, pakai 2 jari aja. Nggak kebayang ya. Biasanya kan kalau kita hammer on, itu jari yang terdekat misalnya telunjuk ke jari tengah gitu. Ini telunjuk jempol, telunjuk jempol, telunjuk jempol. Lihat ya, ini jari tengah sama manisnya itu di belakang. Itu dia pakai jempol tunjuk. Oke, kita bisa lihat video yang lain ya biar lebih afdol. Kita coba lihat. Ini fans Bang Alip banget. Semoga Bang Alip bisa lihat ya, dan juga ya mungkin bisa jadi muridnya mungkin. Oke, kita akan buka yang Alibata Blues Scale akun. Oke. Oke, jadi di sini dia tidak hanya menggunakan 2 jari saja, ternyata pada saat chord dia menggetuk juga 3 jari. Oke, 3 jari. Mungkin kalau misalnya katanya dikasih kondisi spesial seperti ini, katanya nggak tahu ya harus latihannya gimana, menempatkan posisi tangannya gimana gitu. Terus kalau misalkan ada chord gimana gitu, nggak ngerti gitu harus latihannya seperti apa. Tapi Mas Pugu ini luar biasa sih. Tonton aja deh semua, karena dia yang tadi kita sudah lihat ya tiga jari. Ya kalau misalnya ada chord 3 jari bisa juga gitu. Mungkin ada di part-part video yang lain. Kalau misalnya KTO tunjukkan semua, mungkin nggak cukup durasi waktunya. Satu lagi deh, apakah betul dia kondisinya memang spesial seperti itu atau cuma bikin-bikinan? Ini udah membuktikan ya. Ini kita coba lihat lagi deh.
Luar biasa kan perjuangannya? Ini. Hammer on coba, satu jari. Jadi itu intro semua tentang kita, dan dia bisa memainkannya sempurna dan juga gak ada basi dan pas semua nadanya. Gak tau ya katanya mau ngomong apa lagi. Kita belajar banyak dari Mas Pugu ini. Yang pertama adalah dengan kondisi spesialnya dia bisa menggunakan hal tersebut bukan jadi sebuah kesulitan. Kalau mungkin katanya dikasih kayak gitu bakal mikir, mungkin saya nggak mungkin belajar alat musik lah, apalagi main gitar gitu ya. Bisa main melodi, bisa main chord, bisa main scale, blues, bisa main chord segala macam. Sepertinya enggak gitu. Sepertinya akan menyerah dengan cepat gitu. Mungkin baru belajar sehari 2 hari udah bye-bye gitu. Oke. Jadi yang pertama kita bisa belajar tadi semangatnya luar biasa dari kondisinya yang spesial. Yang kedua, gak hanya semangat ya. Jadi kalau cuma semangat-semangat doang rasanya percuma gitu. Karena kalau kalian lihat semangat tapi dia menemukan caranya di kondisi yang spesial itu bisa mengakalinya bahwa bukan hal yang harus kayak mah banget ya ini, mas banget ini, cuman saya katanya cuman mencerminkan kasihan banget, enggak gitu. Tapi dengan kondisi yang seperti itu tapi dengan kondisi yang spesial seperti itu, dia bisa menunjukkan kepada kita bahwa ada caranya loh. Itu bukan menjadi sebuah keputusasaan, bukan menjadi kasihan banget saya begini-begini, enggak gitu. Oke, jadi katanya nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Terlalu luar biasa gitu. Hanya melihat dari dia pegang gitar aja sudah luar biasa. Apalagi main yang tadi. Oke. Jadi tidak banyak yang bisa kita lakukan, hanya mendukungnya melalui sosial media. Silakan, mungkin mau yang share video dia silakan. Cuma kayaknya seharusnya kita bisa melakukan lebih ya untuk mendukung dia. Saya yakin tanpa kita dukung pun, Kateo yakin ini Mas Pugi ini tetap berjuang dengan kondisi dia untuk menyempurnakan lagi teknik-teknik dalam pergitaran. Kateo yakin kalau orang ini bisa menyempurnakan skillnya, Kateo yakin Kateo juga kalah. Dalam hal fingerstyle, mungkin dalam hal teknik perkusi yang lain. Karena untuk bisa sampai ke sini aja itu pasti butuhkan effort yang sangat besar. Dan Kateo yakin Mas Pugu juga ada keinginan yang besar juga untuk mengembangkan skill gitarnya. Oke, jadi Kateo sampai gak bisa kehabisan, sampai gak bisa ngomong apa-apa. Karena terlalu banyak yang kita bisa belajar dari dia. Oke, jadi begini saja video kita kali ini. Dan Kateo juga sudah minta izinnya, sudah chatting juga ke Mas Pugi ini untuk istilahnya kita belajar dari Mas Pugi ini ya. Oke, jadi nggak ada alasan lagi buat kalian yang mempunyai kondisi normal, bukan kondisi spesial seperti Mas Pugi ini, untuk mengatakan, saya main gitarnya kok nggak bisa-bisa, saya kok nggak tahu mau belajar dari mana gitu. Lu bayangkan Mas Pugu mau belajar dari mana? Kayaknya channel YouTube nggak ada deh. Kayaknya di buku juga nggak ada deh. Ya, jadi bagi Kateo, bagi kalian yang kondisinya normal dan tidak spesial, seharusnya bisa berjuang lebih seperti Mas Pugu. Ya, dalam hal hidup mungkin banyak ya kalian, misalkan sakit sedikit jarinya,
Bayangkan Mas Pugu sakit jarinya di ujung sini gitu. Terus bagaimana dia bisa mencari cara, ini kan kena kuku banget ini. Bayangkan Kak Tio juga udah potong kuku, tapi kalau misalnya ditekan di ujungnya, tetap kena kukunya. Bagaimana mengakali hal itu gitu. Itu aja udah susah. Belum lagi genjreng, belum lagi petikan, belum lagi apa. Sudahlah, ini kan kok jadi kayak marah-marah. Tapi sosok yang sangat luar biasa. Oke, jadi kita sudahi saja daripada Kateo makin ngelantur ngomong segala macam. Satu panutan lagi selain Bang Alif adalah Mas Pugu. Panutan bagi kita untuk semakin semangat lagi untuk belajar gitar dan mungkin kita bisa banyak petik dari hal-hal kehidupan lainnya. Oke, jangan lupa subscribe channel Mas Pugu, Sawuk Nara. Silakan buka video yang manapun, silakan tonton sampai kalian benar-benar menyerap. Sebenarnya saya juga bisa. Ini udah di-subscribe ya, ini udah di-subscribe. Tolong netizen-netizen yang terhormat, ini udah di-subscribe. Udah di-subscribe, ini pakai channel akun Kateo gitu. Oke, jadi begitu saja video kita kali ini. Silahkan dukung Mas Pugu. Mau ngomong apa lagi? Terlalu sosok orang yang bisa menjadi teladan.